Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang doa kesembuhan melalui kepasrahan. Doa kesembuhan melalui kepasrahan. Iya, jadi ya Allah. Jadi akhirnya dia tidak minta sembuhkan saya, enggak gitu. Enggak minta untuk disembuhkan. Ya enggak, sudah pasrah saja. Apa kata Allah? Yang penting dia usaha berdoa sedikit saja. Jadi doanya mungkin 1%. Untuk minta sembuhnya 100%. Minta sembuhnya 1%. Sekali. Lalu pasrahnya itu 99%. Insya Allah. Jadi senang. Jadi Allah itu memang senang diminta dan senang orang itu menyerahkan urusannya kepada Allah ya. Gitu ya. Dua senang, tapi lebih senang diberi kepasrahan. Diberi kepasrahan justru yang lebih senang. Ya, dijadikan tempat mengadu itu, tempat berpasrah itu lebih suka. Sebab kalau orang itu berdoa itu menonjolkan haknya. Saya punya hak untuk sembuh. Tapi kalau tawakal itu Allah punya hak untuk dijadikan tempat untuk berpasrah orang, untuk menyerahkan masalahnya kepadanya. Dan itu berarti pengagungan Allah. Oh, termasuk pengagungan Allah ya, Prof ya. Saya ingin membacakan ayat tentang tawakal yang sangat terkenal ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Wa may yattaqillaha, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah memberikan jalan keluar kepadanya. Jadi jalan keluar untuk memberikan jalan pemikiran yang kemudian ini jalan keluarnya ini. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah, siapa yang bertakwa, Allah memberi rezeki yang di luar perhitungan lah. Tuh. Ya kalau saya senang kepada orang, ya itu kadang-kadang memberi orang ya enggak pakai itu. Enggak pakai perhitungan. Enggak pakai perhitungan. Loh, kemarin sudah diberi Pak itu Pak, tidak apa-apa, tidak apa-apa, ya toh? Iya. Karena jiwa takwanya itu ngomong gini, saya itu kalau dekat Pak Ali itu wis ayem, sudahlah, pokoknya wis pasrah. Masya Allah. Nah ini kan memuji, apa itu mengagungkan saya toh? Nah saya sebagai orang yang diagungkan, itu kemudian berarti dia itu percaya saya. Iya, ada kepercayaan di sana. Nah itu Allah senang, dipuji itu Allah senang. Berkali-kali saya sampaikan hadis ya, siapa yang sibuk memuji Allah sampai lupa hak-haknya, maka Allah akan memberi dia lebih banyak daripada orang yang sekian jam itu hanya meminta. Ya Allah. Ada lagi kata-kata Ibnu Athaillah, al-mu'minu tushghiluhu huququllah an ayyakuna li khududhihi dzakira. Al-mu'minu tushghiluhu huququllah an ayyakuna li khududhihi dzakira. Orang mukmin ini tushghiluhu sibuk untuk memenuhi hak-haknya Allah. Lah haknya Allah itu kan disembah, disanjung, disanjung, diyakini. Itu kan haknya Allah. Nah orang mukmin itu
pekerjaannya apa? Ya sibuk mengagungkan Allah itu. Sibuk mengagungkan Allah ya Prof ya. An ayyakuna li khudhuthi akhirah, sampai dia itu lupa bahwa dia sendiri punya hak untuk meminta gitu. Ya Allah. Al mu'minu tushghilu huququllah an ayyakuna li khudhuthihi dzakira. Jadi kalau orang sudah, saya sudah diin Pak Ali itu, pokoknya saya sudah aman pokoknya. Karena Pak Ali itu memang maha ini, sangat ini, sangat ini. Terus suatu saat ini saya beri, lu kok banyak Pak? Ya sudah usah gitu. Kalau rezeki ya sudah ambil aja. Lu kemarin sudah, enggak apa-apa. Ya Allah. Ini yang dimaksud wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah memberikan jalan keluar. Ya, makanya kalau kita, saya ini percaya sama Pak Ali, terus saya perlu duit itu. Waktu itu saya tidak memberi dulu. Ya ginilah, nantilah kira-kira jam 5 sore lah nanti ada. Loh kan berarti solusi. Berarti solusi itu tidak mesti hari itu ada solusi. Tetapi ada optimisme solusi. Optimisme solusi. Iya toh. Kalau sekarang ya tidak bisa lah itu. Kalau minggu depan, insya Allah sudah lah itu. Coba kamu lobby orangnya itu minggu depan dan segera ditransfer. Pasti ada. Iya. Jaminannya bilang aja. Kalau saya bereset nanti bisa dipecat. Insya Allah. Jamin berarti kan ada solusi. Iya, ada solusi. Walaupun tidak tes pada saat itu, gitu loh. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberi yang tidak diperhitungkan. Masya Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa yang pasrah. Dan pasrahnya itu benar. Ada pasrah yang salah, ada pasrah yang benar. Pasrah yang salah ini gimana? Ada pasrah yang salah itu gini loh. Ya Allah, saya pasrahkan kepadamu urusan anak saya ini, untuk masuk ke perguruan tinggi ini, untuk dapat pekerjaan. Saya pasrah kepadamu. Tapi ya saya tetap minta ya Allah agar dia masuk. Loh ini yang keliru. Tapinya itu loh. Tapi kalimat tapinya ini ya. Itu namanya tidak pasrah, masih berdoa itu. Iya. Mendikte atau bagaimana, Prof? Iya. Ya salah, pokoknya tawakalnya itu salah. Tawakal yang benar itu, ya Allah saya pasrahkan kepadamu. Anak saya diterima atau tidak diterima itu urusanmu. Engkau ya Allah punya hak untuk memasukkan atau tidak memasukkan. Tuh, gitu. Ya Allah, Masya Allah. Fahuwa hasbuh, maka Allah itu akan mencukupi. Hasbuh itu artinya begini. Siapa yang berpasrah pada Allah dengan tawakalnya itu 100%, tidak 99%. Maka Allah akan mengambil alih sendirian. Hasbuh itu sendirian, tidak perlu yang lain. Insya Allah, langsung Allah yang turun tangan ya, Prof ya. Langsung. Insya Allah. Loh, gitu. Bahwa hasbuh. Nah, makanya ini kalau sakit baca aja ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Wahai Allah, Engkau berjanji akan mengatasi semua masalah yang kami pasrahkan kepadamu. Karena kan janji itu Allah tadi. Dari doanya begini. Ya Allah, Engkau berjanji akan mengatasi semua masalah yang kami pasrahkan kepadamu. Sekarang kami pasrah. Kami pasrahkan kesembuhan kami kepadamu. Terserah Engkau. Apapun keputusanmu, pastilah yang terbaik untuk kami. Ya Allah. Wahai Allah, kami yakin. Engkau pasti maha kuasa mengambil alih untuk mengambil alih untuk mengangkat penyakit kami. Masya Allah. Kepasrahan. Allah senang. Ada hambanya pasrah,
Maka Allah kemudian, ya kalau kamu sudah pasrah, biar kamu sekarang tidur yang nyenyak, biar aku sekarang yang kerja. Aku yang ambil alih. Kamu tidak usah gelisah, aku yang mengambil alih. Wah. Ya Allah. Nah itu. Terus baca lagi. Qulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Kenapa kok banyak ini ya kan? Ini wahai api jadilah kamu itu dingin dan selamat bagi Ibrahim. Ini kenapa kita baca? Ya karena pada waktu mengapa Allah mengucapkan ini sebelum ini itu kan ketika Ibrahim mau dibakar kan malaikat yang menguasai angin kan menawarkan Ibrahim, bagaimana kalau saya ini penguasa angin? Gimana kalau nanti ketika dibakar, api dinyalakan, lalu kamu dilemparkan, nanti saya tiup api itu sehingga tidak ada lagi api. Insya Allah. Tidak hanya dimatikan, tapi seluruh karena angin puyuh, angin kencang toh. Iya. Itu sampai kayu-kayu bakarnya terbang semua. Masya Allah. Itu tawarannya malaikat kepada Ibrahim itu. Ya Prof, ya Nabi Ibrahim. Jangankan sampai kayu-kayu, kalau di Taiwan, di Jepang, di Hong Kong itu kalau udah angin itu diberitahu jangan keluar hari ini. Siapapun yang keluar nanti ada apa-apa asuransi tidak nanggung. Dan itu kalau kita lihat itu banyak mobil itu yang di darat itu bisa diterbangkan ke laut. Ya Allah, gara-gara angin ini. Sama dengan di kita loh. Ada angin kencang, itu kan awningnya, tutupnya apa? Ya, rumah. Atapnya mobil itu loh. Bisa terbang sampai dengan tiang-tiangnya ke atas loh. Iya, kanopi. Kanopi itu. Nah, sama itu. Ya Allah. Lalu apa kata Nabi Ibrahim? Terima kasih malaikat, tapi tidak perlulah. Saya punya Allah, saya pasrah kepada Allah. Allah lah yang mengatasi ini. Wah, ini pasrah tingkat tinggi. Iya toh. Ya Allah. Terus malaikat yang mengendalikan hujan juga menawarkan Ibrahim, gimana nanti kalau ketika api nyala, kamu dilemparkan ke api itu, nanti saya turunkan hujan sederas-derasnya, sehingga dalam waktu sekian detik mati semuanya. Insya Allah. Maaf malaikat, terima kasih atas tawarannya, tapi bagi saya cukuplah Allah yang mengatasi. Tidak perlulah kamu ikut-ikut. Allah senang sekali itu. Begitu Ibrahim itu pasrahnya kepada saya, langsung Allah mengatakan, Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, matilah, padamlah kamu dan jadilah selamat, pemberi keselamatan untuk Ibrahim. Nanti ayat-ayatnya ada di bagian belakang ini, Mas. Ini halaman 50 itu saya terangkan yang ayat tadi itu surat apa, ayat berapa. Nah, terus kalau ini berikutnya ini tidak Quran ya. Iya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Terus Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil itu cukuplah Allah yang mengatasi masalah saya. Ya, pasrah juga ya, Bro. Iyalah. Terus setelah baca ini ditambahi, wahai Allah, melalui doa kepasrahan hasbunallah wa ni'mal wakil yang kami baca berkali-kali ini, bebaskanlah kami dari penyakit seperti engkau membebaskan Nabi Ibrahim alaihissalam dari bencana api
setelah ia membaca doa kepasrahan ini. Ya Allah. Ini doa seperti itu nggak apa-apa ya Prof ya? Nggak apa-apa, kan nggak ngerubah Quran. Iya. Masya Allah. Terus ditambahi lagi, radina billahi robba. Radi itu boleh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Gitu ya. Ya, lagunya bisa macam-macam ya. Oke. Wahai Allah, setelah itu ya, dengan senang hati kami menyembahmu, dan dengan senang hati menerima apapun pemberianmu. Ya Allah. Kami dengan senang hati mengisi hidup dengan Islam, agama darimu. Dan dengan senang hati pula kami menghiasi hidup kami dengan akhlak Nabi Muhammad utusanmu. Wahai Allah, jadikan kami dan keluarga yang merawat, jadikan kami dan keluarga yang merawat kami tetap ikhlas, ridho, dan tidak mengeluh dengan penyakit ini. Yakinkanlah kami bahwa penyakit ini benar-benar rahmat, sama sekali bukan azab. Berikan kami ampunan dan pahala yang berlipat atas kesabaran kami dalam menjalani ujian penyakit. Ya Allah. Jadikan kami dan keluarga lebih tawaduk dan tunduk kepadamu melalui pelajaran sakit ini. Ya. Wahai Allah, terimalah doa kami. Kepada siapa lagi kami mengetuk pintu jika bukan pada pintumu? Dan kepada siapa lagi kami menyungkurkan wajah untuk merintih memohon kesembuhan jika bukan kepadamu? Ya Allah. Wahai Allah, sampaikanlah sholawat dan salam kami untuk Nabi yang kami cintai, dan pertemukan kami dengannya di surga nanti. Insya Allah.